banyak-banyak berinteraksi dengan alam. Jangan menjadi anak-anak yang sangat-sangat bersih gitu kan. Ya, maksud sangat bersih itu apa? Dikit-dikit dicuci tangan pakai sabun antiseptik segala macam. Gak usah cuci tangan nih pakai sabun, pakai air saja. Ya, gak usah terlalu sering menggunakan sabun-sabun atau mungkin pembersih tangan yang berisi bahan-bahan kimia atau bagi alkohol di situ. Ya, lebih bagus lagi kalau seandainya ya kita mulai kenalan sama alam ya. Saya nggak tahu program di sekolah ini seperti apa. Jadi anak-anak didekatkan dengan alam, didekatkan dengan tanah gitu kan, bermain tanah ya, bermain tumbuh-tumbuhan ya, sehingga nanti akhirnya badan kita itu menjadi sehat ketika kita dekat dengan bahan asli tubuh kita, yaitu tanah tadi ya. Demikian ini juga berlaku pada orang tua ya. Orang tua yang jauh dari alam itu ya bisa menjadi orang tua yang lemah gitu kan, bisa menjadi orang tua yang lemah. Maka lemah imunitasnya ya, lemah imun. Jadi matahari ya, kalau ada matahari, sekarang lagi musim hujan, tapi kalau nggak ada matahari tuh bermain ya, bermain keluar rumah, nanti dapatkan sinar mataharinya. Nanti kalau hitam gimana? Nanti balik rumah putih lagi, tenang aja ya. Karena hitam tuh ya bukan, atau mungkin nggak hitam lah ya, mungkin sebentar kita terpapar matahari, tidak masalah ya. Itu jadi lalu ya, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian ya, mulai ya di rumah dikenalkan. Jadi kulkas-kulkasnya itu sebaiknya jangan pernah tidak ada sayuran atau buah-buahan dalam kulkas Anda. Ya, sehingga nanti kalau anak-anak pengen, jadi Anda punya tahu tuh, udah tahu ya. Ini si anak pertama nih sukanya buah ini, yang kedua begini misalkan, nah terus terusnya. Jadi nanti itu Anda mulai stok di rumah. Ya, dan makanan-makanan yang baik lainnya ya, seperti madu ya, atau kurma, atau habatus sauda, atau zaitun ya, itu semua di rumah jangan pernah nggak ada ya, jangan pernah nggak ada. Termasuk biji-bijian tuh, kacang-kacangan ya, mungkin kacang almond, pistachio ya, walnut gitu. Nah, itu di rumah juga sebaiknya menjadi salah satu stok kita di rumah ya. Jadi anak-anak juga mulai dikenalkan dengan itu. Dan anak-anak pun diberikan itu, ya, anak-anak pun diberikan sebagai cara kita mengenalkan kebiasaan-kebiasaan hidup sehat kepada mereka. Ya, kemudian apalagi Bapak Ibu sekalian, kenalkan mereka dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang paling penting itu bagaimana kita mendekatkan mereka dengan sunnah Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana tidur siang, bagaimana kita disunahkan untuk tidurnya itu tidak larut, ya. Itu salah satu caranya. Jadi termasuk juga ketika lagi mungkin Bapak Ibu misalkan lagi boncengan, mungkin naik motor atau naik mobil gitu kan sama anak-anak atau sama keluarga, ya orang tua harus sampaikan apa, doa waktu hujan turun gitu kan, dan sampaikan kebaikan-kebaikan waktu hujan. Salah satu fadilahnya misalkan waktu hujan itu ya doa sangat mustajab atau sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu ya. Gitu ya. Jadi kita mulai ya Bapak Ibu sekalian mulai memfilter tuh. Karena lagi-lagi saya sampaikan ini masalah besar ketika seandainya kita tidak peduli dengan ini. Karena generasi ke depan akan hanya menjadi generasi-generasi yang rapuh secara kekuatan atau kekuatan tubuhnya, dan rapuh juga secara keimanannya kalau seandainya apa? Kalau seandainya yang dimakan pun bermasalah, yang ditonton pun bermasalah, bergaul pun bermasalah. Ya. Jadi ini menjadi peran orang tua sebenarnya, peran orang tua untuk memberikan asupan ya, asupan ruhiyah ya, asupan jiwanya, raganya, jiwanya, ruhnya itu yang terbaik berupa asupan-asupan dari agama dan asupan ragawi atau tubuh yang berasal dari produk-produk ciptaan Allah. Ya. Di rumah ya salah satunya itu indikatornya ya berapa banyak ya kita menyiapkan produk-produk sehat untuk anak-anak di rumah, sehingga anak-anak itu kenal dengan makanan-makanan tadi, minuman tadi ya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, ketika ada perubahan perilaku pada anak-anak kita gitu kan, ingatlah itu juga ada kontribusi dari makanan yang mereka makan. Jadi ketika seorang anak itu ada perubahan perilaku tubuh dari dirinya gitu kan, itu juga coba dicek makanannya kayak apa. Di samping mungkin kehalalan dari makanan juga perlu kita jaga ya, kehalalan makanan perlu kita jaga.